Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film luar yang dijamin tidak akan pernah bosan walaupun sudah ditonton berkali-kali, yaitu menceritakan tentang dua pasangan kekasih yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Si perempuan mempunyai penyakit dan si laki-laki yang tidak bisa berjalan. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Cassie. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Namun di samping itu, dia juga mempunyai suara yang bagus dan pandai menulis lagu, sehingga dia sering manggung di kafe tempat ia bekerja. Pada hari itu, sekelompok anggota tentara datang. Mereka ingin bersenang-senang mengisi waktu cuti sebelum nanti berangkat untuk dikirim bertugas kembali. Namun Cassie terlihat malas karena di matanya anggota tentara begitu senang mempermainkan gadis-gadis. Namun kekesalan itu pudar setelah seseorang yang Cassie hafal suaranya memanggilnya. Ya, ternyata dia adalah sahabat semasa kecilnya, yaitu Frankie. Cassie begitu terkejut melihat keadaan Frankie yang kini sudah menjadi tentara. Tak lama kemudian, Cassie pun mengantarkan pesanan minuman mereka semua. Namun salah satu tentara tersebut menggodanya dengan kata-kata yang nakal. Hal itu pun tentu saja membuat Cassie marah dan semakin tidak menyukai anggota tentara. Kemudian perwakilan dari mereka yang bernama Luke datang untuk meminta maaf atas sikap temannya itu. Thank you. Cassie. Sepulang bekerja, Cassie dengan ditemani ibunya mampir ke sebuah apotik untuk membeli obat. Karena ternyata Cassie menderita penyakit diabetes. Namun ternyata obat yang dia harus tebus begitu mahal, sampai pada akhirnya lah ibunya yang membayarkannya. Sepulang dari apotik, ibunya begitu mengkhawatirkannya. Cassie yang selalu ingin mandiri dengan mengokos sendiri, nyatanya sangat kesusahan. Bayar obat saja tak mampu, bahkan ketika sampai di kosan putrinya, terpampang sebuah tagihan dari si pemilik kos, yang menagih Cassie karena belum kunjung membayar uang bulanan. Namun Cassie menenangkannya bahwa dia baik-baik saja dan tidak kekurangan. Ya, namun nyatanya Cassie sudah mentok alias jalan buntu. Pada akhirnya dengan malu-malu Cassie menemui Frankie untuk mengajaknya menikah. Cassie jujur kepadanya karena dia tahu jika menikah dengan anggota tentara maka akan mendapatkan uang tunjangan yang akan bisa dia pakai untuk menebus obat. Namun di sana Frankie hanya tertawa dan tak lama kemudian menolaknya karena ternyata dia sudah punya pacar. Tiba-tiba saja Luke datang. Dia yang ternyata dari tadi menguping memperingati Frankie agar tidak berbuat seperti itu. Karena jika ketahuan adanya pernikahan pura-pura, maka akan mendapatkan hukuman. Mendengar hal itu, Cassie pun semakin membenci Luke karena selalu ikut campur urusannya. Dia pun akhirnya pamit pulang kepada Frankie. Beberapa hari kemudian terlihat Luke ketakutan karena seorang laki-laki bernama Johnny terus mengejarnya. Ya, rupanya Luke terjerat hutang judol sehingga Johnny mengancamnya untuk segera melunasi hutangnya. Sekarang giliran Luke yang pusing mencari uang untuk membayar hutang. Namun karena tidak akur dengan ayahnya, dia hanya berani menemui kakaknya. Namun di sana kakaknya benar-benar tidak bisa menolongnya. Luke kini semakin ketakutan karena si Johnny terus mengancamnya untuk segera membayar hutang. Sampai pada akhirnya Luke memberikannya jaminan dengan memberitahunya sebuah rencana bahwa dia akan menikahi seorang gadis agar bisa mendapat uang tunjangan setiap bulannya dan menyicil hutangnya, dan Johnny pun setuju. Hi. Thanks for meeting with me. Ya, ternyata Luke menjilat ludahnya sendiri. Pada akhirnya dialah sendiri yang mengajak Cassie menikah. Mereka membuat kesepakatan untuk kawin kontrak agar mendapat uang tunjangan pernikahan, agar Cassie bisa membeli obatnya dan Luke sendiri bisa membayar hutangnya. Setelah semuanya deal, Luke memperingati Cassie untuk selalu berhati-hati agar bersikap seperti mereka saling mencintai.
karena jika ketahuan mereka kawin kontrak, maka konsekuensinya Luke akan ditahan, bahkan bisa dikeluarkan dari anggota tentara. Keesokan harinya pun mereka langsung melaksanakan pernikahan. Tak lupa teman mereka pun yaitu Frankie datang untuk menjadi saksi. Saat itu tiba-tiba saja dia menitipkan sebuah cincin kepada Casey yang ia beli khusus untuk kekasihnya. Frankie berencana akan melamarnya jika nanti kekasihnya sudah lulus kuliah. Setelah itu Luke mengundang beberapa temannya makan-makan sebagai bentuk syukuran atas pernikahannya. Luke dan Casey pun langsung memainkan drama mereka seolah-olah saling mencintai. Waktu berlalu, sampai ketika cuti liburan para tentara sudah usai, mereka akhirnya mendapat tugas untuk berperang kembali di negara Irak. Layaknya seorang istri, Casey pun mengantarkan suaminya untuk berangkat. Di sana, Casey terlihat termenung melihat keluarga bahkan pasangan dari anggota tentara lainnya yang sedih karena akan ditinggalkan. Tak lama lamunannya buyar ketika Luke memberikan sebuah kertas berisi nomor HP kakaknya Luke. Luke berpesan jika terjadi apa-apa dengan Luke, maka Casey bisa menelpon kakaknya Luke. Di sini benih-benih cinta mulai muncul tatkala bis akan berangkat. Tiba-tiba saja para anggota tentara turun dari mobil dan mengangkat Casey agar bisa mencium suaminya itu. Hi. Setelah mereka berpisah, mereka hanya bisa berkomunikasi lewat HP, saling mengabari satu sama lain menceritakan kegiatan sehari-hari. Ya, Luke dengan tugasnya sebagai tentara, dan Casey mulai menulis lagu-lagu. Layaknya sepasang kekasih yang baru kasmaran, mereka saling salting. Bahkan Casey menulis lagu dengan Luke sebagai inspirasinya. Sampai tak disangka, ternyata lagu yang diciptakan olehnya langsung meledak di kalangan masyarakat. Mereka begitu menyukai lagunya, kini band Casey semakin dikenal banyak orang. Hingga suatu hari ketika selesai perform, tiba-tiba saja Casey mendapat kabar buruk bahwa Luke suaminya terluka dalam tugas peperangan. Mendengar hal itu, Casey sangat khawatir dan buru-buru memberitahu keluarganya Luke. Di sana mereka begitu syok karena luka yang didapati Luke cukup parah, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan dulu. Dan lebih syoknya lagi, mereka baru tahu jika Luke telah menikah. Ketika sedang berduaan, Luke memperingati Casey untuk berhati-hati. Jangan sampai ketahuan jika mereka menikah kontrak. Karena ayahnya Luke mantan polisi dan sangat pintar jika ada orang yang berbohong. Menanggapi hal itu, Casey mengatakan bahwa mungkin jika Frankie tahu mereka memainkan drama pernikahan yang pura-pura dengan sangat bagus, pasti dia akan tertawa. Namun mendengar itu, raut wajah Luke perlahan sedih. Ya, dia memberitahu jika Frankie gugur dalam tugas. Mendengar hal itu tentu saja membuat Casey sedih, namun dia masih bersyukur karena Luke masih bisa selamat. Akan tetapi, Casey tetap tak mau melewatkan untuk mengantarkan Frankie di peristirahatan terakhirnya. Di sana dia bertemu dengan kekasihnya Frankie. Casey pun langsung menyerahkan cincin yang Frankie titipkan kepadanya untuk kekasihnya tersebut. Hal itu membuat suasana menjadi semakin haru. Bye. Karena keadaan Luke yang tidak baik-baik saja, maka sementara waktu dia dicutikan, dan mereka pun akhirnya tinggal bersama di kosan milik Casey. Hari-hari mereka jalani dengan rasa canggung, namun benih cinta mulai tumbuh kembali. Luke kini lebih rajin menjalani terapi agar kakinya bisa berjalan normal kembali, sedangkan Casey terus membuat lagu lagi. Who is this? Hingga suatu malam, ibunya Casey menelpon ke telepon rumah yang ada di kosan putrinya itu. Luke yang menerima telepon itu pun langsung bergegas ke rumah ibunya. Yang tak lama kemudian, Casey juga datang. Ternyata rumah ibunya mendapatkan sebuah teror di mana pintu dan jendelanya ada yang merusaknya. Luke lalu mencoba memeriksanya ke dalam rumah, yang ternyata itu adalah perbuatannya si Johnny. Ya, karena Luke sekarang cuti, jadi dia tidak bisa menyicil hutangnya lagi.
Maka dari itu si Johnny marah dan memperingati Luke jika tidak segera membayar hutangnya, maka dia akan membongkar tentang pernikahan palsunya kepada polisi. Keesokan harinya Luke pun langsung melunasi hutangnya, sembari memberi pelajaran kepada si Johnny untuk tidak membawa istri dan mertuanya ke urusan ini, karena mereka tidak tahu apa-apa. Hai, Namun setelah itu, saat pulang kembali ke rumahnya, Luke mendapati Casey yang langsung marah kepadanya karena ibunya memberitahu jika ada seorang pria bernama Johnny menghentikannya dan memberitahunya tentang hutang piutang yang Luke punya. Di sana Luke meminta maaf. Dia sebenarnya ingin jujur kepadanya, namun dia tidak tega dan tak mau Casey kepikiran. Apalagi Casey mempunyai penyakit, takut semakin memperparahnya. Namun Casey terlihat begitu kecewa kepadanya, apalagi Casey mengkhawatirkan ibunya yang malah jadi korban sasaran akibat ulahnya Luke. Setelah itu, Casey langsung pergi kembali. Dia menampilkan konser dengan keadaan hati dan pikiran yang kalut. Sementara itu, setelah kepergian Casey, tiba-tiba saja petugas tentara datang, lalu membawa Luke karena rupanya si Johnny juga membocorkannya perihal kawin kontrak yang telah diperbuat Luke demi mendapatkan tunjangan. Di dalam persidangan, baik Casey maupun Luke mendapatkan hukuman. Namun saat itu Luke membela Casey bahwa Casey tidak salah apa-apa, karena dia yang memaksanya untuk melakukan pernikahan pura-pura ini. Maka dari itu, pengadilan memutuskan bahwa hanya Luke saja yang mendapatkan hukuman tahanan dan dikeluarkan dari tentara secara tidak hormat. Hingga keesokan harinya, Luke pun akan ditahan. Tiba-tiba saja Casey datang. Dia jujur mengakui bahwa sudah jatuh cinta secara nyata kepada Luke, karena di dalam pikirannya selalu terbayang saat bersama Luke. Begitupun dengan Luke, dia juga merasakan yang sama.